Selamat malam, Mon. Malam David. Ya, Pak David. Apa nih judulnya? Ya, silakan. Tuh judulnya. Yesusku dan Yesusmu berbeda. Silakan. Berbedanya gimana Kak ya? Kalau Yesus yang diimani oleh umat Islam, Emang ada? yang ada, kami menyebutnya Nabi Isa. Nah, udah Isa aja Bang. Jadi kalau Isa udah Isa aja, kita pun nggak bakalan nggak bisa, gitu. Nggak bisa gitu. Ya jangan gitu dong. Nggak bisa Di Quran gitu. kan ada Yesus. Oh, kalau di dalam Bible ada nggak Allah? Kenapa? Kalau di dalam kitabmu ada nggak Allah? Di dalam kitabku ada. Ada. Sedangkan yang beriman kepada Allah itu adalah Nabi Isa. Terus? Dan yang diberikan Alkitab itu Nabi Isa. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab kalau gitu? Alkitab? Ini Abdullah Ataniya Alkitab. Kayak Al-Quran. Ya, inilah. Sekarang sesederhana itu Anda menjawab ketika Anda ketabok. Ada tidak di dalam kitab saudara Yesus itu menerima Alkitab? Ketanya dulu. Ada tidak? Enggak ada kan? Nah, yang menerima Alkitab itu adalah Nabi Isa. Aduh, Al-Quran. Alkitab yang diterima oleh Nabi Isa. Enggak, Alkitab itu kan buku. Kitab itu kan buku toh Bang. Itu ketika Anda ketabok. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Kenapa mesti ketabok gitu loh? Udah diskusi iya aja. Dong. Kalau Anda ingin menggunakan bahasa Arab, bilang aja kutubun atau kitab. Kitab itu sudah bahasa Arab, artinya buku. Tapi kalau Alkitab itu merujuk kepada firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Nggak ada. Iya makanya beda. Nabi Isa oke lah, salah saya Nabi Isa, tapi Yesus nggak ada kayak gitu kan. Yesus firman sendiri. Itu sendiri-sendiri aja Bang. Dengar. Saya tanya sama saudara. Kira-kira orang Yahudi menamai anaknya ketika lahir menggunakan nama Yunani gitu? Nama Ibrani lah. Ibrani dong. Berarti bukan Yesus kan? Kenapa? Berarti bukan Yesus. Bukan. Yesua namanya. Itu dia Yesua. Yesua kami menyebutnya Isa. Gitu dong. Artinya Anda sudah paham. Berarti yang dimaksud di situ adalah Yesua, bukan Yesus. Saya maksud ini tokoh ini identik ya kan, dan hampir sama. Cuma kan karena ceritanya menjadi berbeda dari abad pertama. Kita bedakan aja. Bukan begitu karena Bang. Maksudnya di mana? Saya ngomong dulu. Ya, silakan. Ini kan sejarah itu kan berlaku kan. Udah mungkin berubah. Dia lahir aja udah bla 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 bla. Abad 1 nggak masalah, abad 2 nggak masalah, tiba-tiba abad 7 berubah Bang. Dan itu yang menentukan malah orang Tunggu dulu. Anda tadi sudah mengakui bahwa Nabi itu datang dengan menggunakan nama Ibrani. Kenapa bisa berubah jadi Yesus? Karena kitab Injil kan Yunani Bang. Saat itu kan berkembang kan bahasanya itu. Injil pula Yunani? Di mana Anda mendapatkan ada kata Injil di dalam bahasa Yunani? Injil memang dari bahasa mana? Ya itu cuma didapatkan. Itu cuma didapatkan dalam Al-Quran. Coba Anda tunjukkan di mana ada kata Injil di original teks kitab Anda. Akar katanya Injil itu kan dari akar kata pula Anda bahas. Akar kata pula yang Anda bahas. Gak usah terlalu besar mulut. Gak usah. Buktikan aja original. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yunani. Ada nggak kata Injil? Ada nggak kata Injil? Itu akar katanya. Kalau yang di otakmu itu kan buku dalam bentuk buku, kita enggak, itu kabar baik ditulis oleh orang-orang, ya kayak orang nulis buku gitu, bukan dalam bentuk
Nah, terus kenapa Anda menyebutnya dengan kata Injil? Kenapa enggak menyebutnya aja Evangelion, kabar baik? Kenapa harus niru-niru Al-Quran sih? Kenapa? Kenapa harus niru Al-Quran? Kenapa enggak pakai aslinya aja kitabmu yang kau sebut itu? Evangelion. Dua kata lo itu. Dua kata lo. Kabar gembira. Kenapa enggak pakai itu aja? Kenapa harus niru-niru Islam? Nah, makanya muncul tema ini. Yesusku dan Yesusmu beda. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika kami belajar Bible, Yesus di dalam kitabmu itu memang ada dua oknum yang berbeda. Satu manusia, satunya setan. Paham sampai situ? Itulah yang kau sebut tuh. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin macet anak orang aja, kesian. Iya, jadi dalam Biblemu itu saudara ada dua Yesus. Yesus yang nabi bagi Bani Israel berarti Isa. Dan Yesus yang ngaku-ngaku kemudian sebagai apa? Tuhan. Di mana itu? Wahyu 22, 19, 16. Gitu saudara. Jadi Yesusku adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Beda toh? Beda dong. Kamunya aja yang terlalu serakah. Sampai kamu ngambil dua-duanya. Yesus 100% manusia dan 100% dewa. Serakah lu. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Yang 100% manusia tidak pernah berubah menjadi dewa. Yang dewa bisa jadi manusia karena dia memiliki kemampuan. Dia makhluk gaib, makhluk halus. Dia bisa berubah menjadi manusia. Itu saudara. Jadi Yesusku dan Yesusmu adalah Yesus yang berbeda. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham, Paman. Nah, bagus. Jadi Yesus yang kami imani adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil kerajaan Allah pada Bani Israel. Dan dia mengakui dan dia mengakui dirinya dan dia mengaku Quran itu nggak ada Yesus semua, ya ampun. Hei, Kablamat. Hei, Kablamat. Yesus itu nama palsu, paham kau? Paham kau? Kau sudah mengakui tadi kan saudara bahwa Yesus ibunya orang Ibrani pasti menyebut nama anaknya itu dengan sebutan apa? Sebutan bahasa Ibrani. Selayaknya orang-orang Ibrani memberikan nama kepada anaknya. Maka Anda mengatakan namanya adalah Yesua. Ingat, Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun. Yesua berarti Isa, sama seperti Ismail. Ishak pakai semua. Tak kasih tahu kenapa bisa jadi Yesus. Aku kasih tahu mau. Silakan. Oke. Saat itu berkembang kan Yunani, pakai bahasa Yunani saat itu yang lagi ngetren lah ceritanya seperti itu, ya kan? Paham nggak? Jadi Maria mengasihi anaknya dengan nama Yesus gitu. Gini loh. Ceritanya tim apanya ya namanya ya, propagandanya saat itu kan pakai bahasa Yunani. Kan tidak saat Yesus masih ada kan ditulisnya kan gitu. Saat itu kalau pakai nama Yesua di Yunani itu nggak laku. Di Yunani itu kalau laki-laki belakangnya S, paham kau semua? Zeus, Hercules. Itu Yunani, Cak Ayu. Yang saya tanya, Miriam memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Ibrani. Berarti bukan Yesus kan? Iya, bukan.
Alhamdulillah udah selesai. Terus Dan bukan Isa juga, bukan Isa juga. Hei, saya Itu sudah sampaikan perkembangan samamu. zaman Dengar, Mas, dengarkan saya. Kamu yang harus dengarkan. Kamu murid, saya guru. Oke? Sekolah di mana, guru-guru, sekolah di mana, ditanya sama jangan kau nangis. Jangan kau nangis muridku. Jangan kau nangis muridku. Diam. Muridku jangan kau nangis. Sama seperti Lukas. Lukas tak sekolah. Markus juga tak sekolah. Paulus juga tak sekolah. Tapi bisa mengarang buku. Oke? Dengarkan anak muridku. Dengarkan anak muridku. Penjilat pantat Yahudi. Dengarkan. Miriam itu menggunakan bahasa atau bahasa Ibrani, oke? Aku nggak mau diskusi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun, bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Lahirlah 3 bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim: bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tidak ada itu. Yesus itu palsu. Yesus itu kamu sudah mengakui. Berarti yang punya legalitas, dengar. Berarti yang punya legalitas jelas adalah Yesua. Betul? Betul nggak? Enggak, kamu sekolah di mana dulu? Betul nggak? Enggak. Yesua kan? Yesua. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai bahasa antara Ibrani dan Arab, itu adalah bahasa serumpun. Tidak bisa kau ganggu-gugat itu. Tidak bisa kamu ganggu-gugat. Kamu itu agamamu agama dari barat dengan menggunakan bahasa Yunani. Agama kami dari Timur Tengah, beda kelas. Ya udah. Jadi Yesua, berarti Yesua dengan Isa adalah oknum yang berbeda. Yesus adalah nama palsu. Oke, nggak masalah. Yesua dan Isa adalah berbicara oknum yang satu. Yesus nama palsu. Ya. Kalau hari ini Yesus, yang kau katakan Yesus itu turun ke bumi, kami mau manggilnya Isa, pasti nengok. Tapi kalau kau panggil Yesus sampai gigimu menjulur 5 km jauhnya, Yesus tidak, Isamu itu, Yesus itu tidak akan balik-balik. Kenapa? Kan yang kau panggil itu adalah Isa, bukan namanya. Artinya Isa artinya apa? Jadi tema ini ketika berbicara mengenai Yesusku dan Yesusmu berbeda, kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan sedang berbicara mengenai makhluk halus yang datang kepada kalian Kristen. Paham sampai sini? Nggak paham? Nggak paham? Oh wajar, kau kan Kristen, wajar. Kamu kan Kristen, makanya kau nggak paham. Kita orang bodoh, makanya kita terbelakang, ya kan? Iya, kamu memang bodoh. Dalilnya ada di dalam kitabmu. Bukan saya mengatakan itu. Yang mengatakan Yahudi pun nggak punya, Suman aku di mute terus ya. Si Suman rocos terus aku di mute. Ditanyain sekolah di mana nggak dijawab. Paulus sekolah di mana Paulus? Sekolah di sana sekolah pinter. Orang Yahudi itu pinter-pinter, jangan salah kau. Paulus sekolah di mana dia? Saya dengan Lukas, Markus sama-sama gak sekolah. Paham kau nak? Beda zaman. Lebih pintar saya kok sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih hebat sekarang. Sekarang serba digital. Markus, Lukas yang ngarang-ngarang, pantasnya banyak salah-salah kan gitu. Wes, kok pakai juga? Ini kalian itu nggak untuk menyadarkan kamu, untuk menyadarkan kamu. Kalau kami udah sempurna Islam kami Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Sekarang yang bermasalah kamu yang bermasalah dengan kitabmu, kan gitu. Enggak, kami nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kamu bermasalah dengan kitabmu. Oke. Bermasalah berat. Oke, kita mau intelektual ya.
Jadi kamu bisa intelektual, bisa intelektual, bisa. Oh iya pasti. Ini, bisa. Ini kan urusan pribadi ya. Kau pribadi pun bawa, kau pribadi kau di WC, di toilet, selesaikan masalah pribadimu di toilet. Jangan di sini. Ini tema Yesusku dan Yesusmu berbeda. Kalau kau punya wawasan yang luas, harusnya kau udah paham itu. Ngerti nggak? Karena Kristen itu penumpang gelap. Hei, kau itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Sekarang tunjukkan kepada saya. Hei, kutanya samamu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus berbicara tentang kekristenan. Ayo, silakan. Mampus kau kan? Ya nggak ada. Satu aja. Gitu Satu aja Yesus. Hei, Yesus berbicara mengenai Kristen itu di mana? Coba. Aduh, makanya makanya diam dulu mau dijawab. Intelektual katanya, tapi tak bisa menjawab. Cuman bisa nangis. Kayak gitu doang. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu pengikut Yesus tuh, nggak disebut Kristen. Yesus mengenal pengikutnya, tapi tak ada Yesus mengatakan muridku disebut Kristen. Kamu tahu kenapa kelompokmu disebut Kristen? Hei, tak ajarin. Kenapa kelompokmu tak ajarin, saudara, tak ajarin. Kenapa kelompokmu disebut Kristen? Karena kamu mengikuti Kristus, kamu bukan mengikuti Yesus. Kristus itu Mesias, masih gimana sih? Isa masih bukan? Kamu salah. Galatia 1 nomor 12, Yesus bukan manusia. Al-akhir, al-hadi. Apanya orang ini? Ini orang jatuh dari pohon ini. Orang apa? Kenapa dia ini? Apa yang membuat? Dan itu yang nyebut orang-orang, yang ikut Kristus disebut Kristen itu. Bukan Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Yesus itu. Ya. Itu bahasa izinkan saya menjelaskan. Manusia itu Ibraninya. Enggak ada yang Kristen ikut pengikut Yesus manusia, enggak ada. Pengikut Kristus. Dengarkan saya biar kuajarkan samamu ya. Dengar baik-baik. Tapi jangan pikir kau langsung dipikir. Saya gurumu, udah diam. Saya gurumu di sini. Saya sekolah gurumu malas amat. Saya gurumu di sini. Amatermu sebutin nanti. Saya gurumu di sini. Saya guru profesornya. Ya. Islam itu loh. Profesor aja ku buat mencret kalau berbicara mengenai agama dengan saya. Kenapa Islam itu selalu sombong tapi dia terbelakang, nggak terbukti gitu loh. Dengarkan. Aku gurumu. Dengarkan muridku. Muridku yang cantik, dengarkan saya, jangan kamu menggonggong. Mentang-mentang tiap hari makan anjing, jangan pula kau menggonggong. Diam. Kenapa kamu disebut Kristen? Makan daging anjing dengan sayur kok. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu itu pengikut Kristus. Siapa Kristus yang kamu ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Cuma melanggar hukum nggak sih? Sebenarnya bukan esensi. Siapa bukan kelasnya udah membicarakan ini, bukan kelasnya. Kalau aku kelasnya yang berhubungan dengan hukum nih, impactnya untuk orang lain. Misalnya nih. Murtad, hukumannya kenapa apa? Kamu disebut Kristus? Karena kamu pengikut Kristus. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus anak Maria nggak mungkin. Dia Yahudi dan dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Ada Kristus lain yang mengaku diutus untuk seluruh manusia. Itulah yang kamu ikuti.
Itulah yang kamu ikuti, Kristus itu. Yang datang kepada Paulus. Kristus itu yang kamu ikuti. Itu bukan nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu bukan Yesua itu yang kamu ikuti. Kamu mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah bukan manusia, makhluk halus. Penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu yang kau ikuti tuh. Kristus palsu yang kau ikuti itu. Nah, terus pelanggaran hukumnya di mana? Cuma kita mau bicara pelanggaran hukum aja yuk. Katanya kau pinter kok. Ini Yesusku dan Yesusmu udah dijawab kan? Udah terjawab. Jadi Yesusmu adalah yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu Yesus lain. Pelanggaran hukumnya di mana? Kok pelanggaran hukum di mana? Pelanggaran hukum apa? Masalahnya apa? Pelanggaran hukumnya di mana? Masalahnya itu kamu menyembah kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu aja. Ya udah selesai. Kamu aja mengatakan bodoh amat. Ya udah selesai. Terus ngapain kau di sini? Sekarang kita bahas yang ini aja, berhubungan dengan pelanggaran hukum aja. Misalnya apa satu ya? Kalau murtad, hukumnya dia apa? Mas Suma, tahu nggak kamu? Pinter nggak kamu? Apa itu? Apa hukumnya murtad? Hukumnya apa? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya? Apa? Itulah ikrah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada, rekam ya, rekam ya, guys. Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Masih ya aku laptop. Oke, aku suka. Rekam guys. Semua itu nggak tahu hukumnya Islam. Silakan. Dibunuh. Silakan. Dibunuh itu. Silakan. Hukum seperti itu, Mas Suma. Ya, silakan. Itu masuk delik loh, Mas Suma. Silakan. Ancaman pembunuhan ya kan? Iya silakan. Kamu kok kayak apa ya? Kamu kok kayak orang tak ada ilmu tapi sok banyak bicara. Aku buka laptop. Kamu sekolah di mana? Paulus aja nggak sekolah. Paulus aja tidak sekolah, pengikutnya miliaran loh. Kenapa? Paulus tidak sekolah, dia bisa ngarang 13 buku loh. Di sana itu ada sekolah, cuma kan belum kayak sekarang. Kamu kiper. Kalau yang di Arab itu nggak ada. Adanya cuma batu sama pasir, itu nggak ada peradaban di sana, nggak ada. Cari aja, kalau cari aja bukti peradaban yang tertinggal, nggak ada. Oke, cuma nggak tahu hukumnya murtad guys. Mau aku ini kasih bukunya Abdul Somad apa? Kamu lebih banyak cerita pemakan anjing. Kalau pemakan anjing bisanya hanya menggonggong sih. Kau dari tadi ngoceh makan anjing juga kau. Ya saya minta dalilnya loh. Saya minta dalil loh. Baru buka laptop, tenang aja semua. Oh, buka laptop. Kirain orang pintar. Aku mau mengajari guru dapur. Ternyata orang pintar. Orang pintar kok pakai laptop. Pakai laptop. Kalau otak itu bukan buat berpikir, bukan buat mengingat ya kan? Otak bukan untuk berpikir, tapi untuk menipu diri sendiri gitu. Aduh, parah. Aduh. Bentar ya. Kok buka ya? Siapa yang paling ahli di sini? Siapa itu? Nah, silakan. Gak usah banyak cerita. Selama kamu Kristen, selama kamu masih Kristen, bagi saya kamu itu hanya selevel ayam sakit. Iya. Jadi nggak usah sombong. Bagiku kamu hanya selevel ayam sakit kalau Kristen itu berbicara mengenai agama. Ya udah. Memang nggak masalah. Betul itu. Memang nggak masalah. Tunjukkan dalilnya. Murtad dibunuh, silakan. Ini ya direkam ya. Ya. Cuma nggak tahu dulu. Ya tunjuk. Saya bukan tidak tahu. Tunjukkan dalilnya, Le. Kau yang membawa data, silakan. Iya, saya kan nggak apa, Bos. Silakan. Saya kan bukan buat kayak gini doang. Ya. Oh, silakan. Itu makin selek banget. Manusia dompala Cordoba. Aduh. Mana? Aduh.
Guys, saksi guys, cuma ternyata nggak tahu. Aduh, penyembah makhluk halus ini banyak cerita. Tunggu dalilnya mah nggak ada. Paling penting tuh nggak melanggar. Aduh, ayam jantan ini. Mau nyembah. Aduh. Bunuh itu. Kau kenapa kau turun? Kau turun kalau kayak gitu gayamu. Lama sekali kau pada Pit. Apa sih? Bentar bos, kan aku kan dasar pengikut Paulus. Kan aku bukan ahlinya. Kalau kau bukan ahli tapi banyak cerita. Apa ini orang dikembalikan ke habitatnya apa bagaimana? Suruh ke gereja aja colok pantat. Ya udah. Silakan kembali. Diskusi tak ada ilmu. Parah kali. Dalam Al-Quran dikatakan begini ya, teman-teman, sesuai dengan tuduhan tadi si kampret ini penyembah ban motor. Katakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Lalu Allah menggariskan apa? Summa amanu, kemudian dia beriman. Berarti tidak ada pembunuhan terhadap orang murtad. Karena dikatakan Al-Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Bahkan murtad 2 kali pun ini ada dalilnya. Murtad 2 kali pun ada dalilnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Yang dibunuh itu adalah ketika dia murtad lalu memerangi Islam. Ya namanya memerangi. Namanya memerangi. Yang memerangi itu berasal dari akar kata perang. Berarti dia melakukan peperangan terhadap Islam. Bunuh namanya perang. Ya bunuh. Di Islam itu kalau diperangi sama orang-orang yang kafir, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablikhu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Orang musyrik loh, dalam peperangan orang musyrik minta perlindungan, kata Allah, lindungi agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya dilindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Summa ablikhu ma'mana, kemudian antarkanlah orang musyrik tadi ke tempat yang aman baginya. Wah, indah kali ajaran Islam ini. Kita diperangi oleh orang-orang musyrik. Lalu orang musyrik diantaranya yang memerangi kita itu ada yang minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Setelah dilindungi, summa ablikhu ma'mana, antarkan orang musyrik yang memerangi kamu itu tadi ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indahnya Islam, subhanallah. Ada pula perintah membunuh yang murtad. Mana ada yang diperintahkan dibunuh murtad lalu kemudian menjadi mata-mata musuh dan memerangi umat Islam. Ya namanya memerangi berarti perang. Kalau perang bukan kita datang gelitik-gelitian, perangnya bunuh-bunuhan. Bahlul. Al-Quran menjelaskan, narasinya sangat jelas kepada kami umat Islam. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang Islam, summa kafaru, kemudian dia murtad, summa amanu, kemudian dia mu'allaf lagi, kata Allah, summa kafaru, kemudian dia murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, summa zdadu kufran, lam yakunillah liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada gitu dibunuh? Enggak ada. Orang Islam murtad, Islam lagi, mu'allaf lagi, murtad lagi, kemudian kemurtadnya itu bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka
dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tak ada perintah bunuh. Kalau mau perintah bunuh itu nih, saya ingat-ingat dulu ya. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 15, 12, 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Bani Israel, harus dihukum mati. Apalagi ya? Bunuhlah bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai nabi. Zakaria 13 nomor 3. Ulangan 13 nomor 13 18, intinya bunuhlah seluruh penduduk kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Saya ulang. Ulangan 13 nomor 13 sampai 18. Bunuhlah seluruh isi kota jika di dalam kota tersebut ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Kubacakan ya. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar ada satu orang yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain Tuhanmu, dan itu sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan kepadamu, mengasihi engkau, membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Elohim untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ada orang-orang durzila tampil di tengah-tengah kalian yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah, beribadah kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewannya. Jadi agak coten. Bunuhlah ketika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan lain. Bukan bunuh orang satu aja, tapi bunuh semua pengikutnya. Semua apa yang ada di dalam kota itu, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, termasuk hewan. Dan bukankah kalian mengatakan Yesus itu adalah firman yang melekat pada Tuhan yang nusul menjadi manusia? Berarti Yesus yang berfirman di perjanjian lama, berarti yang berfirman di dalam Ulangan 13 nomor 13-18 ini adalah Yesus. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12, bunuhlah pengikut agama lain. Oh, ngeri kali lah. Ngeri. Ngeri. Mencoba untuk menghina Islam tanpa ilmu, membabi buta. Apesnya Anda tidak paham dan tidak ngerti tentang Bible Anda sendiri. Kami yang lebih paham. Makanya saban hari orang semakin jengkel sama Bang Zuma. Benci kali Bang Zuma sama Bang Zuma.
Karena Bang Suma membongkar isi perut Bible. Silakan sahabat-sahabat, dilanjut.